Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Dalam episode ini kita akan membahas sebuah buku yang baru karya Maulana Rahmat Ali HOT yang berjudul Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Eki Sabandi dan Maulana Anas Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya di studio, membahas buku yang baru tentunya, Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman. Pak Eki silakan disampaikan terkait kolase dan latar belakang dari buku ini. Terima kasih. Buku ini, Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman, kalau boleh saya katakan sebagai satu karya yang mahakarya ya, dari 13 judul buku yang dikarang oleh beliau. Ya, ada 13 judul buku, salah satunya ini yang boleh dikatakan sangat padat ya, dengan dalil-dalil, dengan penjelasan-penjelasan yang tidak terbantahkan. Sampai sekarang tidak ada yang membantah buku ini. Sampai hari ini. Padahal buku ini pertama kali terbit itu tahun 1947. 1947 baru kita terbit ulang 70 tahun kemudian. Jadi ini sangat sayang kalau kita sendiri tidak banyak menyerap ilmu-ilmu yang ada dalam buku ini. Buku ini banyak ya kajian-kajian yang disampaikan oleh Pak Rahmat Ali, walaupun beliau katakan banyak naskah-naskah yang beliau delete lah kalau bahasa sekarang ya, karena akan tambah tebal katanya. Beliau pun sudah delete pun sudah 800 halaman begitu. Dan ini kemudian diterbitkan ulang lagi dengan diedit oleh Pak Rozak dan Pak Ridwan Huton. Ini kita ringkaskan karena memang sudah ada teknologinya ya, dengan font yang lebih kecil sehingga lebih kurang berjumlah 508 halaman begitu. Kita bisa bayangkan ya dari beberapa yang beliau tulis di sini Pak Rahmat Ali, proses pengetikan draft buku ini unik Pak. Dulu tidak ada zaman tape recorder. Jadi Pak Rahmat Ali ini bicara seperti pidato, kemudian ada beberapa pemuda ya, di sini boleh sebutkan beberapa nama itu ya. Saya tulis aja, saya baca aja ya. Dalam mengarang buku ini saya mendapat sepenuhnya bantuan dari saudara Bakhtiar Martapura. Yaitu saya mendiktekannya, Bakhtiar menuliskannya, kemudian diketik. Kadang-kadang saudara Abdurrahman, Murtolo, dan Suparja mengerjakannya. Kadang-kadang saya sendiri menulis dan mereka membetulkan bahasanya. Jadi demikian manual ya, nggak zaman sekarang ya. Banyak katakanlah keunikan dalam proses penerbitan buku ini. Banyak bahasan-bahasan, mungkin dalam episode ini kita akan coba untuk menyederhanakan topik demi topik agar lebih fokus, barangkali begitu Pak. Baik. Terkait latar belakangnya sendiri Pak, apa Pak? Di latar belakang buku ini, karena memang tidak ada buku-buku yang menjelaskan dalam bahasa Melayu ya, dalam bahasa Indonesia ya. Belum ada buku-buku yang menjelaskan tentang Imam Mahdi, tentang wafat Al-Masih, kan semuanya cerita-cerita aja, oral aja kan begitu. Pada saat zaman itu ya, baik di kalangan Ahmadiyah sendiri yang katakanlah baru beberapa tahun tumbuh, nggak sampai 20 tahun kan, 22 tahun. Di kalangan umat muslim pun juga sama, kecuali hanya ceramah-ceramah, kutip hadis sana sini. Tapi untuk yang penjelasan tentang apa itu Imam Mahdi,
apa itu Al-Masih yang dijanjikan, memang tidak ada bahasan. Ya, baru buku ini yang mengawali dan tidak ada bantahan sama sekali. Sampai hari ini. Sampai Pak, sekarang. Masya Allah, luar biasa. Ini sebuah kehormatan bagi saya pribadi membahas buku ini Pak ya, Masya Allah. Pak Eki, ini apa bedanya Pak buku yang terbaru ini dengan yang edisi awal gitu Pak? Baik, sedikitnya ada 4 yang membedakannya. Pertama adalah buku yang awal itu kan ejaan Suwandi ya, yang menggunakan huruf owe begitu. Yang sekarang ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, sehingga bagi generasi milenial akan lebih mudah barangkali untuk membacanya. Kedua, yang awal itu tulisan Arabnya itu tidak ada harokat Pak, tapi disempurnakan oleh Pak Buton, Diwan Buton dan Pak Abdul Razak itu dengan harokat. Yang ketiga, kita mengikuti tren penerbitan buku zaman ini, sehingga kita berikan daftar pustaka, referensinya apa, dan juga ada indexing beberapa kalimat penting. Kita harus menyesuaikan diri. Kemudian juga ada tambahan catatan dari penerbit ya, untuk memperjelas apa yang dimaksud dalam buku-buku sebelumnya itu. Dan ketiga, tentu saja kita menggunakan penerbit Neraca Press sebagai publisher company buat Ahmadiyah Indonesia, dan kita meminta juga ISBN dari Perpustakaan Nasional. Begitu. Jadi kita coba mengupdate sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Artinya sudah kekinian Pak Eki ya. Betul. Masya Allah. Mubarak Pak Eki. Nah terkait buku ini Pak Eki, kan ada hal yang menarik dari judulnya, Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman. Apa Pak Eki makna akhir zaman ini apa? Bisa dijelaskan Pak? Baik. Akhir zaman ini yang dalam pandangan saya Pak, setelah saya merenungkan, ini proses yang dinamis Pak. Bukan statis, bahwa ini akhir zaman itu sekarang, enggak. Dulu juga sudah masuk dalam proses akhir zaman, dan ke depan pun sama. Gitu. Jadi itu bedanya akhir zaman dengan zaman akhir. Kan gitu. Misalkan bakar sate dengan sate bakar, kan beda itu. Nah, jadi akhir zaman itu suatu proses yang disampaikan kita, saya akan membatasi dengan apa yang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya. Kita tidak bicara masalah yang lain-lain, karena kajian ini adalah kajian buku keagamaan. Nah, jadi sekali saya tekankan bahwa akhir zaman itu adalah suatu proses dinamis ya, yang akan terus menerus terjadi entah sampai kapan wallahu alam. Tapi kita mengacu pada tanda-tanda yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terkait dengan apa? Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas Pak Eki ya. Baik. Pak Anas, barusan Pak Eki sudah berikan bridging ya, jembatannya terkait konsep akhir zaman menurut Rasulullah SAW. Silakan disampaikan Pak. Baik, di sini beliau menyampaikan ya, tadi beliau sampaikan apa itu akhir zaman itu yang dinamis tersebut. Jadi kita akan melihat akhir zaman yang tadi dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Mana beliau menyampaikan ataupun mengutip sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Yushiku ayati ala nasi zamanun la yabqa minal Islam ila ismuhu wa la yabqa minal Qur'ani ila rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahtal azimi samai min indihim takhruju fitnah wa fihim ta'udu. Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan tanda tersebut tadi ya, bahwa tidak lama lagi manusia akan mengalami satu zaman yang pada waktu itu Islam hanya tinggal namanya saja. Al-Quran hanya tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid-masjid sangatlah ramai ya. Orang-orang ya, akan tetapi suci daripada petunjuk. Ulama-ulama adalah sejahat-jahat orang yang ada di bawah langit ini. Dari mereka itulah keluar fitnah-fitnah yang akan kembali kepada mereka sendiri. Jadi dari nubuatan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW tadi bahwa Islam hanya tinggal namanya saja. Jadi nilai-nilai ajaran-ajaran Islam yang terkandung ya, yang telah Al-Quran ajarkan, Rasulullah SAW sampaikan, itu banyak yang ditinggalkan oleh umat-umat Islam.
persaudaraannya, persatuannya, ya. Kemudian saling menyayangi satu sama lain, itu udah banyak sekali yang ditinggalkan oleh orang-orang Islam sendiri. Maka Rasulullah SAW menyampaikan nanti itu akan terjadi masa di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Baik, kita disampaikan dalam hadis itu Al-Quran tinggal hurufnya saja. Nah itu apa maksudnya, Pak? Ya, ini masih terkait dengan Islam hanya tinggal nama tadi. Oh, ya kan. Al-Quran akan ditinggalkan. Ya, memang kalau kita berpijak pada empirical ya, bahwa dari satu hadis Rasulullah SAW di buku ini disebut juga bahwa barang siapa yang berumur panjang, umatku, maksudnya umat Rasulullah SAW, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Gitu. Nggak lama setelah Rasulullah wafat, umat Islam berselisih. Tambah ke sini tambah berselisih. Tambah ke sini tambah berselisih. Semua mengatasnamakan saya paling Islam. Tapi pada hakikatnya hanya di mulut. Islam tinggal nama ya Islam. Tapi Al-Qurannya tidak diamalkan. Gitu. Ini saya bahasa sederhana ya, mungkin diekspor lebih jauh akan banyak sebetulnya. Tapi intinya inilah tanda-tanda yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW tentang akhir zaman ini. Satu, Islam tinggal lama, Al-Quran juga akan ditinggalkan. Hurufnya saja tadi ya. Betul. Pak Anas tadi juga Pak Anas menyampaikan bahwa masjid-masjid akan megah tapi suci dari petunjuk, tadi bahasa Pak Anas. Bisa dijelaskan, Pak? Iya. Jadi masjid-masjid megah, ya, semua orang sekarang berlomba-lomba nih ingin membuat masjid-masjid yang besar, yang hias, yang indah dan sebagainya. Maka dalam hadis disampaikan masjid-masjid akan megah nanti itu, tapi kosong, sunyi daripada petunjuk. Nah, bagaimana masjid-masjid ya kalau kita lihat yang merupakan tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi sarana untuk menebarkan cinta kasih sayang ya di antara umat Islam, baik pun kepada orang lain, ini akan sunyi, akan sepi. Ya. Jadi dari orang ke masjid, tapi bagaimana amalan-amalannya ya tidak mencerminkan mereka setelah pergi ke masjid, gitu kan. Ataupun saat ini orang mengadakan fitnah-fitnah dari melalui toa-toa ya. Mencaci maki orang lain melalui toa-toa masjid ya kan. Ada timbul menyampaikan ujaran kebencian daripada toa masjid. Sehingga masjid yang tadinya harus menjadi sumber petunjuk, ya, keamanan, ya, kedamaian, ketentraman, sekarang menjadikan perpecahan satu sama lain. Maka masjid-masjid mungkin megah, kosong daripada petunjuk. Pak Eki tadi juga Pak Anas menyampaikan tentang tanda menurut Rasulullah bahwa ulama-ulama akan menjadi nauzubillah, dalam hadis dikatakan makhluk yang paling buruk di kolong langit karena banyak fitnah. Bagaimana Pak Eki ini bisa terjadi, Pak? Ya lagi ini kan sebetulnya kalau di penggal 4 sebetulnya satu kesatuan ya. Islam tinggal lama, Al-Quran tinggal huruf, masjid-masjid megah. Ya kan, dibandingkan zaman Rasulullah kan masih sangat sederhana ya. Betul. Tetapi kosong dari petunjuk, kemudian ulama juga menjadi makhluk yang buruk ya, paling buruk nauzubillah min dzalik ya. Ini bukan kata-kata kita, tapi kita mengutip hadis ya. Yang saya pahami tentang ulama ini, ulama kan orang berilmu ya. Berilmu agama dalam kaitan hal ini kan. Yang saya pahami itu ada dua kategori yang disampaikan Rasulullah SAW tentang ulama, yaitu satu ulama sebagai warisatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris nabi, ya. Satu lagi ulama hukum, ulama mereka, bukan ulama kami, ulama Rasulullah SAW gitu kan. Apa ciri ulama umum itu? Banyak keluar fitnah-fitnah dari mulut-mulut mereka, kan seperti itu. Jadi itu mawas diri juga lah. Maksud saya apa? Seharusnya kalau kita ke masjid, hati tenang, kan tentram, mendapat oleh-oleh ya, keterangan batin setelah mendengar ceramah-ceramah yang sejuk, ya, nasihat-nasihat yang baik dari para ulama kan. Tapi kemudian jangan menjadi panas dan membakar rasa benci pada sesama Islam ataupun pada yang non-Muslim, pada umat manusia sebelumnya. Nah ini salah satu indikator. Karena apa tadi dikatakan ini ada semua ada kepentingan duniawi.
kepentingan politik, gitu ya. Dan kepentingan hal lain lah tidak harus kita jelaskan lebih jauh. Tapi lagi karena ini disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang akhir zaman ini dan semua sudah terjadi. Dari dulu pun terjadi iya. Tapi sekarang sudah masif. Sekarang sudah masif gitu, sudah banyak tempat gitu. Sudah masif ini 4 hal ini kan begitu. Malah kadang-kadang maaf Islam tuh hanya dijadikan satu alat aja. Pijakan untuk kepentingan kelompoknya gitu, ini kepentingan duniawi ya. Nah ini yang ya seperti itulah ya. Kadang-kadang saya nggak harus banyak lebar ya, banyak lebar mungkin juga dengan bahasa yang sederhana ini. Yang penting bagi kita semua itu mawas diri. Loh ini loh, Rasulullah sudah wanti-wanti loh. Jangan sampai kita masuk dalam kriteria itu. Luar biasa, ini agak horor juga ini pembahasannya, tapi sangat penting ya. Nah Pak, secara empiris terkait tanda-tanda akhir zaman, tadi kan kita membahas dari perspektif Rasulullah SAW dalam hadis. Nah secara empiris bagaimana Pak? Ya, memang sudah terjadi Pak. Kalau saya satu-satu, jangankan jauh-jauh lah, di belakang kita juga kan sama Pak. Begitu. Banyak hal lah. Kalau diekspor lebih jauh intinya apa ya? Membuat kita sendiri kurang semangat ya, karena itu di lingkungan kita terjadi. Tapi intinya adalah 4 hal tadi ya. Oke, mari kita, apa tadi dikatakan bahwa Rasulullah hadir itu inamal buitsu Liutamima makarimal akhlak. liutamima makarimal akhlak, itu akhlak yang utamakan, itu akhlak yang baik kan? Begitu. Itu kita coba ya. Bukan berarti kita pun sudah hebat, enggak, jauh lah. Tapi maksudnya coba kita berakhlak lah sebagai apa yang dimintakan Rasulullah SAW, sehingga tidak menjadi Islam tinggal nama. Al-Quran ditinggalkan, hanya tinggal huruf kan begitu. Hafal Quran, bacanya bagus-bagus. Bagus-bagus, Muhammad dilombakan kan begitu, tingkat internasional. Ayo dilengkapi dengan amalan-amalan. Apa yang diamalkan dalam Al-Quran. Insya Allah kan begitu Pak ya. Masjid-masjid juga beda Pak. Kan begitu. Tapi jangan kemudian masuk ke masjid itu tidak ada ketenangan batin. Karena banyak unsur-unsur duniawi masuk Pak. Kepentingan yang disusupkan kan begitu. Disusupkan banyak kasus lah. Terakhirlah yang kemarin Idul Kurban kan. Karena berbeda politik ditolak lah hewan kurbannya kan begitu Pak. Ini sebetulnya nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Juga sama warisatul anbiya ya, kita walaupun kita bukan ulama, kita cobalah adalah 1-2 titik menjadi pewaris Nabi. Jangan menjadi ulama uhum. Itu Pak ya. Ini empirical ya yang terjadi akhir zaman seperti ini. Terima kasih Pak Eki atas penjelasannya. Pak Anas, masih adakah tanda-tanda lainnya? Silakan. Iya. Rasulullah SAW pun berkenaan dengan tanda akhir zaman ini, beliau telah menyampaikan bahwa nanti itu perjudian akan banyak. Ya, tadi disampaikan bahwa ini proses yang dinamis, sebetulnya dalam zaman dahulu pun ada ya. Tetapi secara jumlah, secara kuantitas makin masif gitu kan. Dan saat ini bisa kita rasakan ya, bahwasanya perjuangan itu sangat masif dan masuk ke lingkungan-lingkungannya anak-anak kecil pun bisa ikut serta dengan kemajuan teknologi ya, dengan kemajuan teknologi aja judi online dan sebagainya. Jadi tanda-tanda yang Rasulullah SAW sampaikan ini memang terjadi ya, di mana mereka sekarang dengan sangat masif, dengan sangat mudah untuk diakses dengan kemajuan teknologi ini, mereka melakukan perjudian-perjudian. Ya, kemudian minuman keras. Ya. Dia pun menyampaikan bahwa minuman keras pun akan seperti biasa lagi diminum oleh orang-orang Muslim saat ini. Nah, itu pun bisa kita lihat ya kalau sekarang di sosial media yang sangat gampang untuk kita akses. Bagaimana orang-orang saat ini pun anak-anak generasi muda terutama ya menganggap hal itu hal yang biasa. Gitu. Nah, sebagaimana dulu zaman Rasulullah SAW ketika beliau sampai ya di Jazirah Arab pada saat itu menjadi hal yang biasa juga diminum kan. Nah, sampai datang wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan khamar, mereka pecah-pecahkan. Nah, sekarang kembali lagi. Diminum lagi sekarang. Ya, malah masif ya. Anak-anak generasi muda saat ini pun sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi kondisi itulah yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Pak Anas atas penjelasannya. Nah Pak Eki, adakah tanda-tanda lainnya Pak terkait penjelasan tanda akhir zaman ini Pak? Ya, disampaikan dalam hadis tadi yang dikutip masalah maisir ya, judi. Judi itu sekarang sudah mewabah.
sudah mewabah dari mulai kakek-kakek, orang tua sampai anak-anak, ya kan. Apalagi dengan kemajuan teknologi, ya. Online kan, jadi online. Jadi kemudian kedua minuman keras, drugs, ya. Mereka di setting kalau nggak minum nggak keren, kalau nggak drugs nggak gaul. Lu bukan bagian dari gue gitu kan, jadi dikucilkan. Nah ini hal seperti ini sebetulnya menjadi settingan gaya hidup kepada anak-anak ya sekarang ini kan begitu, sehingga judi, miras, narkoba itu menjadi satu hal yang kebutuhan. Padahal itu kan sangat merusak lahir batin kan seperti itu. Nah kemudian juga perempuan yang seperti lelaki, perempuan yang berbusana tapi telanjang kan begitu. Ini nampak Pak di mana-mana. Ya kita lihat dari tayangan televisi aja seperti itu, dan itu dikonsumsi setiap menit di setiap rumah tangga, sehingga itu dikatakan sebagai hal yang biasa. Sekarang di handphone lagi Pak sekarang. Di handphone apalagi. Nah inilah kemudian dikatakan bahwa ini loh Rasulullah SAW telah mewanti-wanti ini akhir zaman ini. Anda masuk ke sana, kita masuk ke situ. Memang dari dulu memang ada seperti, tapi sekarang masif. Sangat masif. Sangat masif ya kan gitu. Nah ini apa kemudian Rasulullah SAW juga membiarkan seperti ini, kan begitu. Satu lagi yang menjadi yang menjadi sangat nyata itu adalah ketika dibuatkan onta betina akan ditinggalkan. Ya kan, ini menyangkut masalah kemajuan industri, teknologi industri mempengaruhi teknologi transportasi. Tidak ada lagi sekarang yang naik unta di Arab Saudi menuju menaik haji kan seperti itu. Ini sudah lama. Dan ini satu hal yang kemudian nyata betul. Inilah akhir zaman menurut yang dinubuatkan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, tetapi juga beliau juga tidak hanya mewanti-wanti ini kamu akan masuk ke akhir zaman satu saat nanti umatku kan. Tapi beliau juga memberikan satu solusi bagaimana menanggapi keadaan seperti itu. Baik. Mungkin kita akan bahas solusi di episode berikutnya mungkin Pak Iki ya. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita ini, mungkin ada closing statement dari Pak Anas dulu, mungkin silakan. Baik, dengan tadi disampaikan bahwa tanda-tanda akhir zaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita sudah membaca, kita sudah mendengar, dan juga kita bisa menganalisa apa tanda-tanda itu telah terjadi saat ini atau belum. Karena itu Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa keadaan umat tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perbaikan kepada umat Islam ini. Karena itu tanda-tanda itulah yang nantinya akan diutus ya salah satu seseorang yang akan memperbaiki keadaan daripada umat Islam ini. Masya Allah. Pak Iki silakan. Iya, menyambung dari Pak Anas, dalam satu hadis diriwayatkan dalam buku ini disebut bagaimana keadaan umat itu akan binasa. Demikian Rasulullah SAW bersabda, karena awalnya ada aku dan akhirnya ada Al-Masih, bukan seperti itu, ya, Ibu Maryam. Nah jadi inilah solusi yang terkait dengan untuk memperbaiki keadaan akhir zaman ini. Seperti barangkali ini kita akan masuk dalam bahasan berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Iki, Pak Anas atas penjelasannya. Sungguh pembahasan yang sangat-sangat menarik. Ya, dan di sisi lain juga sangat menyedihkan juga terkait tanda-tanda ini rupanya sudah terjadi. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk para penonton. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita di episode ini terkait tanda-tanda akhir zaman yang diambil dari buku karya Maulana Rahmat Ali HOT, Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman. Semoga pembahasan tadi membawa pemahaman dan keyakinan dan kesadaran, keinsyafan bahwa akhir zaman telah terjadi dan kita menjadi saksi tanda-tanda itu telah tergenapi. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.